Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kebanjiran pertanyaan nih dari yang nge-DM di Instagram maupun di email ya, di Facebook juga banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya di atas 10 sama saya kelompokkan, oh ini mirip ya. Jadi silakan yang bertanya seputar kultur jaringan, kalau saya tahu akan saya jawab ya. Nah, kebetulan kali ini saya kelompokkan untuk pertanyaan-pertanyaan sekitar sterilisasi, baik itu explant maupun sterilisasi peralatan gitu ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari Rio Junior. Bang, bagaimana cara mensterilkan ruangan? Nah, mensterilkan ruangan itu ada berbagai macam cara ya. Yang pertama ya harus dibersihkan itunya ya, harus dipel. Biasanya kalau saya dipel menggunakan karbol ya, atau ini wipol yang kayak gini nih ya. Itu tanpa diencerkan. Jadi saya masukkan ke dalam botol air mineral bekas, kemudian dilubangin atasnya, kemudian saya semprotkan halus gitu ya. Kemudian pakai lapel basah dan itu selesai gitu ya. Saya biasanya memang minimal ya harusnya tiap hari dibersihkan seperti itu. Terus gunakan alas kaki khusus laboratorium. Jadi itu nggak boleh dibawa keluar. Itu dipakainya di lab aja terus. Ya. Terus alas kakinya juga sering dibersihkan juga. Ya baik itu disemprot alkohol maupun di ini ya. Biasanya kan ini ada disinfektan, misalnya larutan karbol tadi atau larutan ya karbol kita ditaruh di semacam nampan kayak gini ya. Kemudian nanti alas kaki yang masuk itu nginjak dulu ini ya. Itu juga bisa mengurangi kontaminasi. Kemudian kalau misalnya itu kontaminasinya di dinding nih ya, kadang-kadang lembab gitu. Nah, kita bisa gunakan kalau dulu saya waktu di laboratorium, waktu saya kuliah dulu itu pakai ini ya, larutan pemutih ya. Nah, larutan pemutihnya itu nggak diencerkan, langsung disemprot ke dinding yang memang tumbuh jamur di situ. Biasanya musim hujan itu tumbuh jamur ya. Terus AC juga harus sering diganti. Kemudian itu memang agak bikin agak bahaya gitu, bau juga gitu ya. Nah, ada juga yang lebih ekstrim pakai formalin ya. Jadi dimasukin ke petri dish, ditaruh di pojok-pojok, kemudian formalinnya ditaruh di situ, terus kitanya keluar. Tapi kita pakai APD ya, pakai kacamata Google yang khusus untuk laboratorium, kemudian pakai yang masker untuk ini ya, bukan masker yang biasa buat corona, bukan masker yang khusus untuk bahan kimia gitu ya. Itu, dan cepat-cepat keluar, terus dibiarkan selama biasanya 1 minggu. Udah 1 minggu baru boleh masuk. Nah, itu biasanya ini ya steril gitu. Nah, kalau misalnya untuk rak-rak seperti ini ya kita semprot aja pakai alkohol 70%, kemudian dibilas pakai diseka pakai tisu steril ya, atau tisu lah, pakai tisu. Kemudian ada juga sterilisasi itu menggunakan ozon ya. Ozon itu apa bedanya dengan lapisan ozon? Nah, mirip-mirip ya, karena komponennya O3 ya, oksigen yang berikatan dengan 3 atom oksigen berikatan gitu ya, membentuk ozon. Nah, ozon ini banyak digunakan ya. Sekarang itu sudah musim di air purifier ya, air purification ya, purifier ya, ini itu banyak sekali digunakan. Nah, itu generator khusus ya, jadi semacam alat yang mana alatnya itu dia mensedot udara, kemudian dilewatkan di semacam elektroda dengan tegangan tinggi, kemudian udara tersebut, oksigen yang ada di udara tersebut itu melewati aluminium dan panel-panel yang lain lah. Karena tegangannya tinggi, maka oksigennya itu terpecah, kemudian dia bergabung ya, jadi 2
dua molekul oksigen terpecah, kemudian yang molekul oksigennya itu bergabung dengan O2 lagi jadi O3. Nah, keluar itu memang agak bau-bau kolam renang ya. Nah, itu efektif ya. Beberapa penelitian di universitas lain gitu ya, itu efektif menekan pertumbuhan ini ya, mikroba di dalam ruangan gitu ya. Karena kan ini kayak misalnya ini kan awalnya steril, tiba-tiba kontaminasi karena mungkin ini ruangan di sini juga kan mengandung banyak mikroba, terutama cendawan ya, spora cendawan yang memang gampang berkembang biak ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Atau jangan banyak keluar masuk orang gitu ya. Nah, itu juga terkadang kalau misalnya lagi praktikum banyak nih, ini banyak sekali kontaminasi yang terjadi ya di kultur kita. Kemudian ada lagi pertanyaan dari siapa nih? Dari Dodi. Bang, sterilisasi permukaan expand dengan penggunaan antibiotik gimana? Terus bahan sterilan yang abang gunakan di lab apa aja? Ini menarik ya. Nah, kalau misalnya ini ya buat Dodi, makasih pertanyaannya. Kalau misalnya bahan-bahan yang digunakan di laboratorium ya saya yang ada di pasaran aja ya. Ini ada H2O2 50% ya, tapi diencerkan. Biasanya saya pakai 3% ya. Diencerkan, jadi kita pipet ini apa sih 6 mili ya, kemudian tambahkan Aquades sampai 100 mili ya, jadinya 3% ya ininya H2O2-nya. Kemudian selain H2O2 tadi ya, Baiklin ya, pemutih, kemudian ini betadin, urutan iodin, kemudian ini juga ya isotiazolon ya, kemudian juga ada benzalkonium klorida atau lisol ya. Ini 50%, sedangkan yang biasanya dipakai cuma 0,1 sampai 0,5. Jadi kalau misalnya ini kan 50% ya. Jadi cuman kalian bisa pipet cuman 1 mili dalam 1 liter air itu udah bener nggak ya? Pokoknya pakai rumus yang V1 C1 sama dengan V2 C2 itu aja ya ininya. Caranya gitu untuk mengencerkan ya. Jadi begitu kita beli itu tanya dulu berapa konsentrasinya atau berapa sih kandungannya gitu ya yang ada di ini. Kemudian tadi alkohol juga ya, alkohol 70%, kemudian antibiotik. Nah, saya juga sering pakai ya nih antibiotik yang beredar di pasaran. Tapi biasanya saya pakai yang bentuknya itu kapsul ya, karena udah bentuk serbuk, jadi gak usah ditimbang, dimasukin aja. Kita misalnya kalau mau 1000 ppm gitu kan, kita tinggal autoclave 300 mili ya, kita siapkan 300 mili air steril, kemudian kita tambahkan kalau misalnya kayak ini nih antibiotik tertentu ini misalnya ini 300 mg. Berarti kan tinggal tambahkan 1 kapsul ini ke dalam 300 ml air, terus dikocok-kocok, tapi di laminar dibuatnya. Nah, itu biasanya jadi saya biasanya pakai kalau untuk merendam itu 1000 ppm ya, jadi 1 gram per liter, atau kalau misalnya kita buatnya cuma 100 ml berarti 100 mg per liter. Tapi biasanya antibiotik itu makanya baca dulu gitu, ini berapa sih bahan aktifnya yang ada di sini gitu, baru dihitung ya. Tadi caranya misalnya kalau clindamycin di sini 300 mili segitu, dan tiap tanaman tiap mikroba itu beda-beda ya, ada yang dia peka terhadap antibiotik A, kemudian antibiotik B, nah itu macam-macam. Nah, hati-hati juga dengan penggunaan antibiotik. Kalau saya biasanya kalau misalnya menggunakan antibiotik terus tiba-tiba itunya nggak berhasil, misalnya kontaminasi, itu saya autoclave, jadi jangan dibuang langsung, karena berarti itu bakteri atau mikroba yang tumbuh dia kebal terhadap antibiotik ya. Kemudian pertanyaan alkohol ya, kalau alkohol itu saya bisa pakai 70%. Kemudian ini juga cuka ya, cuka kalau di supermarket itu ada cuka yang 25%, tapi yang kita pakai itu 6% ya, cuka larutan cuka. Bahasa kerennya asam asetat ya, sebenarnya cuka gitu, tapi bukan buat asinan ya, asinan bukan. Dan saya biasanya campur antara 2 mili, jadi H2O2 tadi 3%,
Kemudian saya biasanya ditambahkan 2-3 mili larutan cuka. Itu tanpa dibilas ininya. Ya, sterilisasi. Jadi sterilisasi itu macam-macam. Mulai direndam klorok 10% atau 20%, kemudian dibilas, kemudian direndam larutan yang lain gitu. Kenapa misalnya kita harus nyoba beda-beda gitu? Karena ada mikroba tertentu yang tahan terhadap bahan A tapi lemah terhadap bahan B gitu. Ya, jadi dicoba. Memang nggak ada cara yang absolut ya, yang pasti gitu. Karena tiap daerah juga mikrobanya beda, kerapatan mikrobanya beda, jenis mikrobanya beda. Terus tiap musim juga berbeda mikroba yang berkembang. Tiap jenis tanaman juga berbeda, ya. Itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi kenapa sih gua pakai sterilisasi si ini nggak bisa gitu ya? Iyalah, mungkin beda kondisi ya. Yang efektif adalah nyoba sendiri. Makanya ada tuh di ini kan ribet ya, harus dikocok ini, wah macam-macam. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari bentar ya, saya lihat dulu dari Dian ya. Apakah expand yang sudah disterilkan terus terkontaminasi bisa disterilisasi ulang? Bisa kalau cuma beberapa hari. Saya juga pernah ya, cuma pas 1 hari, udah 3 hari itu kontaminasinya dikit, saya selamatkan, saya kasih lagi bahan sterilan tapi konsentrasinya lebih rendah, atau misalnya bahan sterilan yang sama yang nggak usah dibilas, misalnya tadi H2O 3% ditambah asam cuka 6% 2 mili gitu ya, ininya 100 mili tambah yang ini 2 mili. Nah itu saya masukkan ke situ dan itu paling 5 menit gitu, nggak usah dibilas. Nah juga ini ya, waktu perendamannya juga tergantung jenis explannya. Ya, kadang semakin lama semakin steril, tapi explannya juga mati karena bahan-bahan sterilan seperti ini itu juga merusak jaringan dari tanaman. Jadi mikrobanya mati, ininya juga mati. Dan juga perendaman antibiotik minimal 4 jam ya, sampai semalam. Bahkan kalau pisang itu semalam. Ya. Jadi jangan cuma beberapa menit gitu. Itu nggak efektif kalau antibiotik. Karena kan kalau antibiotik tujuannya untuk yang lebih dalam ya, kontaminasi internal, maksudnya itu mikroba internal yang kita coba hilangkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, membedakan kontaminasi bakteri dan cendawan. Oke, kalau misalnya bakteri dia berlendir nih ya, mudah-mudahan ini kelihatan. Jadi kayak ini, kayak ingus ya. Mana ya? Kelihatan. Nah ini ya, di sini nih dia kayak ingus. Nah, dia berlendir aja kalau bakteri. Kalau cendawan dia bulukan tuh ya, ada hifa-hifanya, lebih gampang ya kalau cendawan. Itu ya teknik dasarnya untuk membedakan kontaminasi bakteri dan cendawan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Evi, apakah virus tanaman bisa hilang? Oh, nggak bisa ya. Virus tanaman karena di dalam dia, dan itu lebih sulit dibanding kontaminasi bakteri atau cendawan ya. Kalau misalnya virus biasanya ada teknik eliminasi virus, itu bisa pakai kultur meristem atau heat shock. Mudah-mudahan lah nanti ya, kalau sayanya sempat saya buat konten tentang eliminasi virus. Cuman biasanya kan buat konten kayak gini lama ya, kita lihat dulu responnya baru kita publikasikan ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Wawa Orchid ya. Wawa Orchid itu pertanyaannya ini tentang anggrek. Awalnya hijau, kemudian membroning gitu. Apa penyebabnya, Bang? Nah, buat Wawa Orchid ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba hijau, saya juga pernah nih ya, ini tiba-tiba hijau kemudian mencoklat seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini itu senyawa fenoliknya tinggi. Biasanya memang kita kondisikan, berarti jenis anggrek-anggrek yang ini kita kecambahkan di media dengan ada tambahan arang aktif atau polyvinyl pyrrolidone ya, untuk
mencegah browning. Dan saya biasanya dibiarkan, tapi kadang-kadang tubuh ini memang awalnya hijau ya, awalnya hijau kemudian mencoklat seperti ini. Ini kan memang senyawa fenolik yang memang anggrek juga memproduksi, beberapa anggrek memproduksi senyawa tersebut. Tapi setelah dibiarkan, ini juga ada yang tumbuh tuh ya, ada yang hijau. Yang di sini, yang kelihatan banget itu yang ada yang hijau adalah yang ini ya. Tuh, ini setelah beberapa, awalnya kayak gini dibiarkan malah tumbuh gitu ya. Ini salah satu kalau misalnya dia tidak terkontaminasi ya, berarti itu lebih ke medianya nggak cocok ya. Media, komposisi medianya yang nggak cocok. Kemudian kalau misalnya mencoklat kemudian, nah ini juga hijau kan, ini awalnya hijau seperti ini, kemudian mencoklat dan tumbuh ini ya, mikroba, bakteri. Oh berarti dia terkontaminasi. Nah ini nggak bisa di ini lagi ya, nggak bisa, kadang nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Ya udah di eradikasi. Nah, kadang juga kalau saya memang biasanya kalau untuk anggrek spesies, saya tumbuhkan di berbagai macam ini media ya, mulai dari MS0, kemudian ditambah yang MS arang aktif, ditambah hormon, mana yang memang ini ya. Jadi biasanya saya bikin banyak komposisi beberapa media, yang minimal lah salah satu dari media itu, atau ini enggak salah satu ya, salah banyak gitu ya. Ini steril kan lumayan ya. Oke, itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mirip yang saya kelompokkan ya, karena nih yang nanya juga pertanyaan yang kayak Wawa Orchid itu banyak ya yang nanyain ya. Mudah-mudahan ini pengalaman saya bisa diaplikasikan gitu ya, atau misalnya koreksi dari kalian juga begitu berharga ya buat saya, karena jujur ya, beda daerah, beda tanaman, pasti harus ada modifikasi ya. Jadi makasih sudah nanya, makasih sudah mampir di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.